massa yang tergabung dalam Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa Sumbawa Barat berunjuk rasa demi menuntut pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa atau PPS. Aksi saling dorong pun terjadi antara massa dan petugas yang berjaga. Peserta aksi menuntut pemerintah pusat segera mengesahkan RUU Daerah Otonomi Baru Provinsi Pulau Sumbawa menjadi Undang-Undang Daerah Otonomi Baru bernama Provinsi Pulau Sumbawa. Rencananya aksi ini akan berlangsung selama 5 hari, dari tanggal 26 sampai dengan 30 Mei 2025. Akibat aksi ini, akses menuju pelabuhan Pototano maupun sebaliknya sempat terputus, hingga mengakibatkan antrean kendaraan puluhan kilometer. Dari Sumbawa Barat, NTB, Topan Iswandi, Ainis melaporkan. Eksekusi 3 rumah permanen di Takalar, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Masa tergugat yang kalah di pengadilan mengamuk dan berusaha menghalangi jurusita pengadilan yang akan membongkar bangunan. Eksekusi dilakukan terhadap lahan 0,35 are sesuai putusan PN Takalar. Namun menurut tergugat, proses eksekusi mencakup lahan seluas 0,44 are dan 3 unit rumah yang dianggap tidak sesuai dengan amar putusan. Meski diwarnai kericuhan, pihak jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Takalar tetap melaksanakan putusan eksekusi. Proses eksekusi akhirnya selesai dilakukan meski diwarnai ketegangan dan protes. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Iya, Nata, gimana nih kemarin sudah ramai ya terkait dengan kunjungan dari Presiden Prancis beserta istri dan juga delegasi Prancis, Presiden Emmanuel Macron ke Indonesia yang mana bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Betul banget. Habis itu juga mereka ada agenda lagi selain dari Istana Kepresidenan, nanti juga akan ada kunjungan ke Akademi Militer dan juga ke Candi Borobudur, Yasmin. Betul, untuk hari ini agendanya 2 itu pemirsa. Namun kalau bisa kilas balik dari kemarin, kebetulan saya juga ini turut ikut serta mengikuti atau meliput ya kegiatan yang ada di Istana Kepresidenan Jakarta, dimulai dari kedatangan Presiden Emmanuel, kemudian juga melakukan pertemuan 4 mata kan kita nggak boleh ikut masuk ya, namanya juga 4 mata ya, itu khusus para kepala negara. Kemudian juga ada penandatanganan sejumlah MOU dan juga kerjasama antar kedua negara. Ini juga menandakan sudah selama 75 tahun nih adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Perancis. Betul, dan tentunya ini kerjasama di berbagai sektor ya Yasmin ya, seperti budaya, kemudian juga berbagai sistem pertahanan mungkin dan juga lain-lain. Dan memang kalau kita lihat juga ini militer Indonesia dan juga Perancis sering melakukan latihan secara bersama-sama begitu ya, untuk menjaga kekompakan juga ya, dan saling sharing terkait dengan bagaimana proses pengamanan terhadap kedua negara. Dan nanti kita akan membahasnya lebih lengkap pemirsa dalam program Sindo Today, program yang menghadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Natania dan Senata Arman. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Pengemudi mobil mewah yang menabrak mahasiswa UGM hingga tewas di Sleman, Yogyakarta telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketua Umum Grip Jaya Rosario de Marshall alias Hercules datang dan meminta maaf kepada Sutioso atas ucapannya. Jelang kedatangannya Presiden Macron, Candi Borobudur bersolek. Ya, pemirsa, kita awal informasi Sindo Today hari ini terkait dengan memasuki masa libur panjang, sejumlah ruas jalan di Jakarta macet. Kondisi ini pun diduga terjadi akibat dampak penutupan dan pengalihan sejumlah ruas jalan imbas iringan rombongan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya ke Jakarta.
Kemacetan parah terjadi di ruas Jalan Letjen S. Parman, Grogol, Jakarta Barat. Menurut warga, kemacetan dari arah Pluit menuju Selipi sudah terjadi sejak sore hingga malam. Salah satu pengendara motor mengaku butuh waktu 1,5 jam untuk menempuh perjalanan dari Pluit hingga ke Grogol. Dari Pluit udah mulai macet. Dari mulai Pluit. Ini berapa jam Pak dari Pluit ke sini Pak? 1,5 jam. Kita 1 jam. 1 jam. Oh, abang mau ke arah mana nih Bang? Bekasi. Bekasi. Tahu nggak Bang macetnya karena apa Bang? Nggak tahu. Nggak tahu ya Bang ya? Di Jalan Patimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemacetan juga terjadi di dua arah, baik dari arah Blok M menuju Sudirman maupun sebaliknya. Selain banyaknya pekerja yang pulang lebih awal akibat libur panjang, kemacetan juga akibat pengalihan arus lalu lintas dan penutupan jalan untuk rangkaian perjalanan kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Jakarta. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, penumpang wanita dalam kondisi sakit dan kritis terjebak macet di ruas tol dalam kota Jakarta. Petugas harus membuka jalur di tengah kemacetan parah agar bisa membantu pasien menuju ke rumah sakit Darmais. Seorang wanita berusia 41 tahun dibawa ke ruang IGD ke Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Sebelumnya, pasien nyaris tidak tertolong karena terjebak kemacetan di tol dalam kota. Mohon izin dibantu untuk emergensi. Silakan dibuka jalurnya Pak. Emergensi Pak, mohon izin. Mau dibawa ke Rumah Sakit Darmais. Proses evakuasi pasien berjalan dramatis. Petugas patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya mengawal pasien menembus kemacetan parah. Petugas membuka jalur dengan menyalakan sirine dan pengeras suara. Di tengah padatnya kendaraan, petugas meminta pengguna jalan memberikan jalan agar pasien bisa segera mendapat perawatan medis di rumah sakit. Setelah mendapat pengawalan petugas, pasien akhirnya tiba di Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, pengemudi mobil mewah yang menabrak mahasiswa UGM hingga tewas di Sleman, Yogyakarta telah ditetapkan sebagai tersangka. Keluarga korban meminta keadilan untuk ditegakkan. Polisi melakukan olah TKP kecelakaan maut mobil mewah yang menewaskan Agro Archiko Afandi, mahasiswa UGM pengendara motor di Jalan Palagan Tentara Pelajar Sleman, Yogyakarta. Usai olah TKP serta memeriksa saksi, pengemudi mobil mewah Cristiano Tarigan ditetapkan sebagai tersangka. Terkait kasus tersebut dan sudah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Dilanjutkan dengan penetapan tersangka. Adapun tersangka yang ditetapkan adalah pengemudi dari mobil BMW dengan inisial CPP. Kecelakaan terjadi saat korban Argo yang mengendarai motor hendak memutar balik. Korban ditabrak dari belakang oleh mobil pelaku hingga tewas di lokasi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sehari ditetapkan sebagai tersangka, penabrak mahasiswa UGM Argo Eriko Avandi Cristiano Tarigan akhirnya ditahan polisi. Tersangka dijerat pasal kelalaian dalam berkendara. Pengemudi mobil BMW Cristiano Tarigan, 21 tahun, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Yogyakarta, akhirnya resmi ditahan di Mapolresta Sleman. Sehari sebelumnya, Cristiano sempat menjalani pemeriksaan di Mapolresta Sleman dengan status tersangka. Penetapan diikuti penahanan tersangka setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dalam kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa Fakultas Hukum UGM
Agro Eriko Avandi. Tersangka pun dijerat pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ atau pasal kelalaian dalam berkendala. Akibat menabrak korban hingga tewas, tersangka pun terancam hukuman pidana 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Polisi pun masih mendalami kasus pergantian plat nomor mobil BMW saat kecelakaan terjadi. Kami sudah dalami dan kami sudah amankan pelakunya. Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan pendalaman dan akan kita proses. Ya, terkait dengan upaya mengaburkan barang bukti. Ya, terkait itu. Kemudian tersangka setelah ini juga kita lakukan penahanan di Polres. Ya, kami mohon ke semuanya. Kami akan lakukan secara transparan dan kita proses tegak lurus ya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemirsa mengaku sebagai investor, 3 warga negara asing mengedarkan uang palsu di kawasan Jakarta. Ketiganya pun ditangkap petugas imigrasi bersama dengan barang bukti 2.500 uang dolar Amerika Serikat palsu. Warga negara Kamerun berinisial TFN dan FJN serta seorang warga negara Kanada berinisial BDD ditangkap petugas imigrasi di Jakarta. Ketiganya ditangkap di sebuah apartemen di Jalan Daan Mogot. Dari tangan mereka, petugas menyita 2.500 uang dolar Amerika Serikat palsu pecahan 100 dolar. Selain memiliki uang palsu, ketiga WNA ini juga menyalahi izin tinggal terbatas. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri masih menyelidiki peredaran uang dolar Amerika Serikat palsu ini, termasuk menelusuri tempat produksi dan kertas yang digunakan. Mabes Polri akan melibatkan Kedubes Amerika Serikat untuk mendalami kasus ini, termasuk Kedutaan Besar negara ketiga WNA. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang pengedar uang palsu, salah satunya masih di bawah umur, ditangkap polisi di Sragen, Jawa Tengah. Mereka mengedarkan uang palsu dengan modus berbelanja di warung-warung. Tiga pengedar uang palsu ditangkap anggota Polres Sragen, Jawa Tengah. Masing-masing berinisial RW, BM, dan seorang remaja yang masih di bawah umur. Mereka ditangkap setelah polisi menerima laporan seorang pedagang yang menerima uang palsu dari salah satu pelaku. Saat itu, korban sempat mengejar pelaku yang kabur dengan menggunakan minibus. Mereka akhirnya ditangkap saat berhenti di sebuah minimarket. Dari tangan para pelaku, polisi menyita uang palsu berbagai pecahan, mulai dari Rp5.000 hingga Rp100.000. Bahkan, sampai mata uang asing pecahan 50 dolar Amerika. Barang bukti ditemukan di dalam tas pinggang di bawah setir mobil. Berjumlah 143 lembar, senilai dengan Rp14.300.000. Kalau dijumlah, kemudian pecahan Rp50.000 berjumlah 177 lembar senilai dengan Rp8.850.000. Kemudian pecahan Rp20.000 berjumlah 42 lembar senilai dengan Rp840.000. Kini polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang masih buron. Sementara 3 orang yang ditangkap dijerat Undang-Undang tentang mata uang dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Sumedang menangkap seorang oknum LSM dan oknum ASN diduga kuat melakukan pemerasan seorang kepala desa. Dalam penangkapan itu, petugas mengamankan uang tunai Rp20 juta dari tangan tersangka. Diam, maksud lo? Ayo. Kenapa nih, Pak? Sudah. Semua sudah.
Inilah detik-detik petugas Satreskrim Polres Sumeneb menangkap seorang oknum LSM SB dan oknum ASN JF di sebuah rumah. Dua orang ini diduga kuat melakukan pemerasan terhadap seorang kepala desa berinisial SN terkait proyek pengaspalan jalan yang dibiayai dana desa. Udah, ayo ikut. Mundur. Pak, bangkit dulu. Ini siapa? Nanti dulu, Pak. Apa? Pak, udah, Pak. Setelah membaca surat perintah, petugas langsung mengamankan keduanya. Petugas juga menyita uang tunai 20 juta rupiah dari tas SB. Menurut Kapolres Sumeneb AKBP Rifanda, upaya pemerasan bermula dari pesan WhatsApp dari JF ke korban seorang kepala desa. Saat korban hendak menyerahkan uang, tim Satreskrim Polres yang telah membuntuti sejak awal langsung meringkus kedua pelaku. Jadi kami bertindak cepat, jangan sampai ada lagi ancaman-ancaman seperti ini. Ya, mau menakut-nakuti, itu urusan lain. Kalau terkait masalah mau proyeknya dia takut, mau apa, itu urusan lain. Tapi begitu sudah melakukan pengancaman, meminta sejumlah uang agar ini tidak dilaporkan kemana-mana, itu udah bentuk sebagai pengancaman dan premanisme. Kini kedua pelaku dan sejumlah barang bukti telah diamankan ke Mapolres Sumeneb. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral sejumlah orang diduga preman bersenjata tajam mengamuk di pemukiman warga di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kejadian ini diduga lantaran adanya aktivitas tambang yang membuat persawahan warga menjadi rusak. Viral, orang yang diduga preman mengamuk dengan senjata tajam jenis parang di Kabupaten Banjar, Kalimantan Tengah. Aksi premanisme ini diduga terkait dengan aktivitas tambang batu bara yang dikeluhkan warga karena limbahnya diduga merusak padi di sawah mereka. Barangnya lumpur, Semeka cukup bagian belangin. Dalam video ini, warga menjadi ketakutan akibat ancaman preman dan berharap polisi menindak tegas aksi premanisme. Premanisme itu sudah kita melakukan dengan tegas, sudah kita amankan, sudah kita lakukan pembinaan. Ya, masalah tambang itu tambang belum ada, masih proses pembuatan jalan. Dan sudah kita akan nanti panggil yang terlibat di dalamnya supaya tidak ada lagi kegiatan yang merugikan masyarakat. Kapolres mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan isu-isu yang sifatnya provokatif dan menyerahkan urusan ini kepada pihak berwajib. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ketua Umum Grip Jaya Rosario de Marshall atau Hercules mendatangi kediaman Sutioso di Jakarta. Hercules mendatangi Sutioso untuk meminta maaf karena ucapannya yang menyinggung. Maaf Bapak, ya kami ini anak Bapak. Kami ini ada di Indonesia ini karena kami ikut bawa Bapak yang kami ada. Hercules mendatangi Sutioso, mantan Kepala Intelijen Negara dan Gubernur Jakarta periode 1997 hingga 2007 untuk meminta maaf atas ucapannya yang pernah menyinggung Sutioso. Sutioso telah menerima permintaan maaf Hercules karena Hercules pernah berjuang bersama ketika operasi militer di Timur Timur. Jadi kalau misalnya Hercules yang sebenarnya adik saya sendiri, kalian anak Bapak, anak saya sendiri, terus dia ngomong salah manusia biasa, aku nggak saya masukkan apa sama anaknya. Apalagi dia sudah minta maaf lewat media, aku pun sudah mengatakan aku terima minta maaf, masih datang lagi. Ini luar biasa bagi saya. Selain itu, Hercules meminta maaf dan mencium tangan Sutioso dan juga memberikan sulam khas daerah timur kepada Sutioso. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Perancis Emmanuel Macron mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Macron menjadi kepala negara Uni Eropa pertama yang kunjungi Indonesia di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Istana Merdeka Jakarta Pusat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kehadirannya diiringi pasukan berkuda dan disambut gemuruh ribuan pelajar sekolah yang melambaikan bendera Indonesia dan Prancis di halaman Istana Merdeka. Melalui akun media sosialnya, Presiden Macron membagikan momen hangat saat istrinya, Brigitte, membuka kaca jendela sembari melambaikan tangan kepada para siswa. Presiden Prabowo pun langsung menyambut hangat kedatangan Presiden Macron bersama Ibu Negara Brigitte Macron. Upacara kenegaraan penuh kehormatan pun digelar di halaman istana dengan diiringi lagu kebangsaan kedua negara. Usai upacara kenegaraan, Presiden Prabowo memperkenalkan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan 4 mata antara Presiden Prabowo dan Presiden Macron untuk mempererat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Perancis. Presiden Macron adalah kepala negara pertama dari Uni Eropa yang berkunjung secara resmi ke Indonesia sejak saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini membuktikan kedekatan dan persahabatan kita. Presiden Prabowo menyampaikan kunjungan ini merupakan kehormatan besar bagi Indonesia karena Presiden Macron merupakan pemimpin negara Uni Eropa pertama yang mengunjungi Indonesia di masa pemerintahan Presiden Prabowo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kunjungan Presiden Prancis ke tanah air sepakati penguatan menuju 100 tahun hubungan bilateral Indonesia-Prancis. Salah satunya penguatan kerjasama di bidang pertahanan. Tentunya sudah memiliki perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia-Prancis. Prancis adalah salah satu mitra utama Indonesia dalam modernisasi alutsista pertahanan, termasuk dalam pengembangan industri pertahanan melalui joint production dan alih teknologi. Kemitraan yang diperkuat antara Prancis dan Indonesia, tetapi juga antara ASEAN dan Uni Eropa. Untuk visi ini, kita telah memperkuat beberapa tahun terakhir ini dalam pertahanan dan keamanan, suatu kaitan luar biasa, dan dengan adanya surat kehendak yang dibuat tahun ini, dengan akan ada perspektif baru dengan pesawat Scorpion, pesawat. Pemirsa, ada yang menarik perhatian Presiden Prancis Emmanuel Macron saat berada di ruangan Istana Merdeka Jakarta. Emmanuel sempat bertanya ke Prabowo Subianto soal lukisan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. My first president, the first president of Indonesia, President Soekarno. Yeah. The first president. Yes. At the very beginning of Usai menerima Presiden Prancis Emmanuel Macron dan istrinya, Presiden Prabowo Subianto kemudian mengajak keduanya berkeliling Istana Merdeka Jakarta pada Rabu siang. Macron sempat menunjuk lukisan Presiden Soekarno di salah satu ruangan dan bertanya siapakah sosok yang ada di lukisan itu. Prabowo pun menjelaskan bahwa Bung Karno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Prabowo dan Macron kemudian melakukan pertemuan bilateral di dalam istana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam kunjungan kenegaraan ke Indonesia selama 3 hari, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Universitas Negeri Jakarta. Saat tiba di Universitas Jakarta UNJ, Presiden Prancis Emmanuel Macron langsung diserbu pelajar, mahasiswa, dan warga yang sudah menunggu di lokasi. Presiden Macron kemudian bersuah foto dengan sejumlah pelajar. Dalam kunjungannya ke UNJ, Presiden Macron juga menghadiri diskusi dengan pelajar. Diskusi ini membahas sejumlah topik terkait dengan hubungan kerjasama Indonesia dengan Prancis, terutama di bidang pendidikan. Dan kita bisa melihat juga pada saat ini
Pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron hari ini dijadwalkan akan mengunjungi Akademi Militer Magelang. Lantas seperti apa persiapan di sana? Sudah ada rekan Salam Rahmat di lokasi. Baik, selamat pagi Salam. Jam berapa rencananya Presiden Macron tiba dan juga apa yang sudah disiapkan di Akmil untuk menyambut kedatangannya? Ya, Nata, Yasmin, dan juga pemirsa, inilah situasi terkini dari kawasan sekitaran Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, di mana memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa rencananya nanti pada pukul 11:05 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Prancis Emmanuel Macron ini akan mengunjungi Akademi Militer Magelang dan juga Candi Borobudur, di mana memang dalam kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh keduanya, ini merupakan bentuk kerjasama selama 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Prancis. Dan memang seperti yang kita ketahui secara bersama juga bahwa memang Presiden Prancis maupun juga Presiden Prabowo Subianto ini nantinya akan melakukan kerjasama di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, investasi, pertahanan maupun juga di bidang kebudayaan. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Nata, Yasmin, dan juga pemirsa, bahwa untuk agenda sendiri di kawasan Akademi Militer Magelang nantinya Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Prancis Emmanuel Macron ini akan melakukan diskusi dengan taruna dan juga melihat secara langsung laboratorium bahasa Prancis bersama dengan prajurit perwira dan juga bintara yang akan ke Prancis. Begitu memang seluruh dari prajurit perwira dan juga bintara ini sudah fasih berbahasa Prancis. Dan dapat kami informasikan juga bahwa selain dilakukan agenda pengunjungan ke laboratorium bahasa Prancis, nantinya Presiden Prabowo Subianto maupun juga Presiden Emmanuel Macron ini akan melakukan jamuan makan siang di Akademi Militer Jawa Tengah. Setelah itu agenda akan dilanjutkan menuju ke Candi Borobudur, di mana nantinya Emmanuel Macron ini akan menemui sejumlah pegiat ekonomi kreatif dan juga kebudayaan. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Yasmin, Nata, dan juga pemirsa, bahwa kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh Presiden Macron ke Candi Borobudur ini merupakan keinginan tersendiri karena ia ingin melihat secara langsung salah satu keajaiban yang ada di dunia. Kita akan tentu saksikan secara bersama bagaimana nanti proses kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Emmanuel Macron ke Magelang, Jawa Tengah dan juga ke Candi Borobudur. Nata, Yasmin. Terima kasih rekan Salam Rahmat melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, Salam. Diduga konsleting listrik, sebuah mobil pick-up yang mengangkut bahan bakar minyak atau BBM dan gas LPG ludes terbakar di Pacitan, Jawa Timur. Ya, informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Today.